Bab 351. Masih kurang satu orang. Melihat Peonaan mengerutkan kening, warrior yang tersenyum istana pusaka ini dikenal mengumpulkan harta karun di dunia. Apakah ini hanya lelucon? Peonaan melirik warrior yang dan berkata pelan, "Tuan muda yang tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memaksaku. Hal-hal dalam daftar ini, kecuali esensi dan darah monster dewa, aku memiliki beberapa hal lain di istana pusaka. Bahkan jika itu adalah darah monster dewa, istana pusakaku juga bisa mendapatkannya. Aku hanya ingin bertanya, Tuan Yang, bisakah kamu membayar harganya?" Mendengar ini, jantung warrior yang tiba-tiba menjadi cepat, tetapi wajahnya sangat tenang, dan berkata, "Nyonya An, buka harga saja." Peonaan mengangkat cangkir teh di depannya, menyesap tehnya, lalu berkata pelan, 100 juga batu energi. Apa? Warrior yang berdiri tiba-tiba, seolah merasakan ada yang tidak beres, duduk lagi, lalu menggerakkan sudut mulutnya, dan tersenyum datar. "Apakah Nyonya An tidak salah bicara? Bagaimana menurutmu?" Peonaan melirik warrior yang dengan ringan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nyonya An, sepertinya ini agak terlalu mahal, kan?" "Apakah itu mahal?" Peonaan terkekeh, dan berkata, "Tuan muda Yang, aku tidak akan berbicara tentang beberapa kejeniusan dan hartamu. Meskipun mereka adalah 5 jenis atribut, itu adalah harta surga dan bumi, tapi bagi istana pusaka, itu bukan apa-apa. Tapi esensi dan darah dari vermilion merah, penyu hitam, dan macan putih yang kamu minta bukanlah sesuatu yang dapat kamu miliki hanya dengan punya uang." 3 keluarga Mocenter dewa semuanya berada di wilayah siluman dan kekuatan masing-masing klan sangat menakutkan. Mereka sangat pendendam. Kamu ingin darah mereka. Itu sama saja dengan membunuh mereka. Jika tidak dapat ditangani, itu bahkan dapat memicu perang antara klan manusia dan iblis. Terlalu mahal. Warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, 100 juta batu energi. Sungguh lelucon, dia tidak bisa mendapatkannya dengan menjual dirinya. "Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Peonaan. Ada keheningan di lapangan. Warrior yang tidak mau menyerah. Bagaimanapun, raga iblis langit sangat kuat. Jika bisa berlatih, tambahkan api hantu dan energi hitam, fisik tubuhnya pasti akan mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Dengan cara ini, dia memiliki modal untuk melawan roh jahat kota kuno dan melawan istana bunga masa depan. Hanya saja itu sangat mahal dan mengerikan. 100 juta batu energi, apakah Partai Yuan memiliki begitu banyak uang? Bisakah membayar secara kredit? Setelah mengatakan ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ini sedikit tidak tahu malu, tetapi dia tidak bisa mempedulikan sebanyak itu. Mata Peonaan berkedut, menatap warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan tersenyum, "Tuan muda Yang, kamu juga bisa mengatakan itu. Aku mengaguminya." Warrior yang merentangkan tangannya. Dia tidak berencana untuk memintanya dan berkata, "Nyonya, katakan saja jika bisa atau tidak. Jujur saja, hal-hal ini sangat penting bagiku. Jika Nyonya bersedia, ini adalah bantuan yang tidak akan pernah kulupakan dalam hidupku." Peonaan terdiam sejenak, tiba-tiba bertanya, "Kecemerlangan niat pedang Tuan muda yang dikabarkan, apakah itu benar?" Warrior yang ragu-ragu, lalu mengangguk. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk menunjukkan nilainya, jika tidak, atas apa orang lain memberikan dia kesempatan kredit. Melihat warrior yang menganggukkan kepalanya, Peonaan memegang cangkir teh dengan erat,
dan bertanya, benarkah kecemerlangan niat pedang? Tentu. Mendengar itu, Peona An menatap warrior yang dalam-dalam, kemudian berkata, bukan tidak mungkin untuk menerima kredit, tetapi tuan muda yang harus menjanjikan satu syarat kepadaku. Jika tuan muda yang setuju, serahkanlah barang-barang itu dengan kedua tangan. Syarat apa? Warrior yang berkata dengan tegas. Jadilah tamu utama bagi keluarga Anku. Peona An menatap langsung ke arah warrior yang, dan berkata, aku tidak menyembunyikan dari tuan muda yang. Apa yang aku lakukan adalah investasi jangka panjang. Sekarang kekuatan tuan muda yang, jujur saja, terlalu rendah dan tidak ada gunanya bagi keluargaku. Namun, aku optimis tentang masa depan tuan muda yang. Semoga tuan muda yang dapat membantu. Investasimu sangat berisiko. Warrior yang saling memandang dan berkata, kamu tahu, masa depan penuh dengan variabel dan begitu ada variabel, kamu dapat kehilangan 100 juta batu energi. Bahkan jika aku dapat hidup beberapa ratus tahun atau 1000 tahun kemudian, dapatkah kamu yakin bahwa aku tidak akan berubah pikiran saat itu? Peona An terkekeh ringan dan berkata, investasi pada dasarnya berisiko. Yang aku pertaruhkan adalah masa depan dan karakter tuan muda yang. Warrior yang memandang Peona An untuk waktu yang lama, kemudian berkata, nyonya sungguh berani. Aku mengagumi-nya. Warrior yang berjanji bahwa di masa depan, kalau keluarga An tidak mengkhianatiku, aku juga tidak akan mengkhianatimu. Peona An melirik warrior yang, lalu menyerahkan daftar warrior yang kepada pria paruh baya di sampingnya, sambil berkata, gunakan semua energi keluargaan untuk mengumpulkan ini sesegera mungkin. Jika tidak memiliki salah satu item di atas, dapat pergi ke utara kota untuk membelinya, tidak peduli dengan harganya. Baik. Pria paruh baya itu menjawab, kemudian melangkah mundur. Terima kasih. Warrior yang berkata dengan tulus. Peona An tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, semua jimat yang dibuat oleh tuan muda yang jual saja kepada istana pusaka, bagaimana? Tentu saja tidak masalah. Warrior yang tersenyum. Peona An meletakkan cincin penyimpanan di depan warrior yang dan berkata, ini adalah batu energi dari 1000 jimat terbaik ini. Tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk tuan muda yang. Terima kasih. Warrior yang berkata dengan tulus. Tidak masalah jika orang di depannya mengambil keuntungan darinya, tetapi saat ini, warrior yang benar-benar diuntungkan, dan pihak lain masih sangat jujur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah taruhan dan juga transaksi. Selain itu, pihak lawan membayar tagihan terlebih dahulu, menyelesaikan kebutuhan mendesaknya saat ini. Baginya, ini benar-benar bisa dikatakan sebagai semacam kebaikan. Peona An mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, omong-omong, apa tuan muda yang tahu kenapa peringkat Qianlong ini belum dibuka? Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Jujur saja, dia juga selalu merasa bingung terhadap hal ini karena sudah lama di medan perang kuno ini, tetapi peringkat Qianlong ini tidak bergerak. Peona An berdiri perlahan, dan mengarahkan pandangannya ke cakrawala di luar pintu, dengan sentuhan kesungguhan di matanya, dia berkata, karena masih kurang satu orang. Apa maksudmu? Warrior yang bingung. Pembukaan Menara Naga membutuhkan tombak, pemecah langit, Dewa Pendekar pertama, karena urat naga di bawah Menara Naga adalah generasi pertama Dewa Pendekar menekan segel. Dulu, saat Menara Naga dibuka, Sekte peringkat 9 dan beberapa negara adidaya akan pergi ke Gunung Dewa Pendekar untuk membuka Menara Naga. Namun, tahun ini belum meminjam beberapa kekuatan super itu.
Peona An berkata perlahan. Kenapa kamu tidak meminjamnya? Peona An melirik warrior yang dan berkata, karena pemecah langit sudah akan memiliki tuan. Mendengar ini, wajah warrior yang menjadi serius, dan bertanya, maksudmu, Dewa Pendekar sudah akan muncul? Peona An mengangguk dan berkata, peringkat Qianlong ini memiliki lebih banyak jenius daripada yang sebelumnya dan itu menakutkan. Tahun ini adalah kontestan arogan yang sangat berbakat. Aku sangat ingin tahu, Dewa Pendekar tahun ini, bisakah menginjak mayat para penjahat ini untuk naik ke puncak Menara Naga? Berbicara tentang ini, Peona An berhenti. Setelah jeda, dia berkata, Tuan muda yang harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, karena menurut informasi yang aku terima, masa depan Dewa Pendekar itu sudah dalam perjalanan ke Gunung Dewa Pendekar. Jika tidak terjadi apa-apa, paling lama 1 atau 2 bulan, peringkat Qianlong akan dimulai. Pada saat itu, jika tidak memiliki kekuatan yang kuat, kamu akan benar-benar mati jika masuk ke daftar. Warrior yang mengangguk. Benar, meskipun sekarang dia memiliki 2 jenis benda spiritual langit dan bumi, dia masih merasa kekuatannya sedikit lemah. Ya, di medan perang kuno yang arogan ini, bahkan jika ada terlalu banyak kartu, tidak ada rasa aman. Ini juga alasan mengapa dia harus mengucapkan kata kredit bahkan sebelum dia kehilangan muka. Tuan muda yang tinggal di Istana Pusaka. Interiornya sangat besar dan ada banyak tempat pelatihan. Tuan muda yang dapat yakin bahwa tidak akan ada yang mengganggumu. Barang-barangmu akan dikirimkan nanti. Peona An duduk kembali ke posisi semula dan berkata pelan. Pihak lain membuat perintah pengusiran. Warrior yang juga mengerti, bangkit dan mengepalkan tinju ke Peona An. Dia berkata, kalau begitu aku pamit dulu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ketika warrior yang berjalan keluar dari aula, sosok perempuan seperti bayangan tiba-tiba keluar dari belakang tempat warrior yang sedang duduk. Peona, apakah itu sepadan? Kata wanita itu. Ini sepadan. Wajah Peona An tenang, matanya tenang, dan nada suaranya menegaskan, Bibi, kamu seharusnya sudah melihat informasinya. Orang ini adalah orang yang sangat setia. Orang seperti ini, hanya bisa bersikap lembut dan memegang teguh janji. Selama keluarga An tidak mengkhianatinya, di masa depan, dia pasti tidak akan mengkhianati keluarga An. Apakah kamu begitu yakin bahwa dia akan menjadi super kuat di masa depan? Kata wanita itu. Tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Tapi meski dengan peluang 1%, patut dicoba, bukan? Peona An berkata, taruhannya kalah, tapi itu hanya 100 juta batu energi, tetapi bagaimana jika kita menang? Jika menang, rumah kami akan terus berlangsung selama 10.000 tahun. Meskipun dia adalah kecemerlangan niat pedang, dia mungkin tidak bisa menjadi leluhur pendiri kedua dari sekte pedang. Balas wanita itu. Kecemerlangan niat pedang sudah cukup untuk kita pertaruhkan, bukan? Wanita itu terdiam beberapa saat, kemudian bertanya, apakah kamu pikir dia bisa menghentikan Irene? Tidak. Peona An berkata, kecuali dia benar-benar memiliki kekuatan leluhur pendiri sekte pedang di medan perang kuno, tidak, bahkan leluhur pendiri sekte pedang, pada usia yang sama, mungkin tidak bisa menghentikannya. Dia adalah orang paling jahat yang pernah kulihat. Kalau begitu kamu masih membiarkan anak ini. Harapan selalu baik, bukan? Peona An berkata, hidup ini penuh dengan kecelakaan, mungkin dia bisa memberiku kejutan. Wanita itu menghela napas dan tidak berbicara.
Omong-omong, Bibi, apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak penjahat luar biasa dan berbakat di peringkat Qianlong ini? Peona An bertanya tiba-tiba. Langit sudah akan berubah. Melihat tumpukan harta karun berbakat di depannya di tempat latihan rumah batu di paviliun harta, mata warrior yang berbinar dengan kegembiraan. Semuanya sudah siap dan sekarang, dia bisa mulai berlatih raga iblis langit ini. Bersambung.